Kok hilang? Ucap Joko penasaran. Matanya mengawasi sekitar, namun dia tetap tidak melihat Bu Asih lagi. Mencampuri urusan, memangnya urusan seperti apa yang Ibu Asih sembunyikan ya? Gumam Joko dalam hati. Joko pun memikirkan sambil berjalan menuju rumahnya. Sesampai di rumah, Joko hanya mengucap salam dan masih sedikit termenung. Faisal melihat Joko seperti itu lantas hanya diam saja. Hingga malam tiba, Joko masih saja termenung. Joko ini orang baru, jadi wajar bila hal sekecil apapun dipikirkan. Faisal yang melihat Joko sedari sore tadi termenung menepuk pundaknya. "Kamu mikirin apa, Nak?" ucap Faisal. Tidak Pak, tidak apa-apa," ucap Joko sedikit merasa canggung. Faisal pun mengajak Joko keluar rumah, tepatnya di teras. Sebelum itu dia sempat meminta kepada Yola anaknya untuk dibuatkan 2 cangkir kopi. Terlihat rumah para warga yang hanya diterangi obor. "Duduk di sini, Nak. Saya mau cerita sedikit tentang desa ini." Joko hanya menurut. Dia pun duduk di kursi bambu yang ada di teras rumahnya. Faisal pun mulai menyalakan rokok yang biasa dihisapnya. Baru saja dia ingin mulai bercerita, tiba-tiba Yola datang membawa 2 cangkir kopi. "Ini kopinya Pak, Mas," ucap Yola. Faisal hanya mengangguk. Joko sempat mengucapkan terima kasih kepada Yola. "Kemarin kamu pernah bertanya kan, kenapa anak kecil di sini tidak pernah bermain keluar rumah kalau menjelang maghrib?" ucap Faisal. Joko hanya mengangguk sambil mengangkat cangkir kopinya. "Dulu, jauh sebelum saya tinggal di desa ini, pernah ada seorang wanita penganut ilmu hitam. Ilmu hitam yang dianutnya ini bukannya ilmu hitam biasa. Mereka yang menganut ilmu ini dalam 1 hari itu paling tidak harus memakan sedikitnya daging bayi atau anak-anak yang berusia kurang lebih 6 tahun. Namun satu hal yang paling sering diincarnya ialah jabang bayi yang masih berusia 8 bulan. Mendengar itu Joko pun tersendak. Dia pun batuk dengan kopi yang diminumnya. "Jabang bayi?" ucap Joko dengan sedikit terkejut. Faisal hanya mengangguk dan menyeruput kopinya. "Sebegitu jahatnya ilmu tersebut sampai harus menghabisi nyawa yang bahkan belum melihat dunia," ucap Joko. "Iya, itulah ilmu hitam Palasik. Menurut cerita, sebelum saya tinggal di sini, ketika gelap mereka kerap kali dihantui kepala terbang beserta organ tubuhnya." Mendengar itu, Joko pun sedikit menahan sesuatu yang ingin keluar dari perutnya. Dia seperti ingin muntah mendengarnya. Warga desa menyebutnya Palasik Kuduang atau kepala melayang. Lalu menurut cerita, wanita yang sewaktu itu dianggap sebagai penganut ilmu itu ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh warga. Waktu itu wanita itu sudah memiliki anak dan cucu. Namun sewaktu warga yang marah datang ke rumah wanita itu, anak dan cucunya tidak ditemukan, hingga hanya wanita itulah yang dibakar. Ucap Faisal yang sedikit mengingatkan cerita dari salah satu seorang tertua desa itu sebelum dia memutuskan untuk tinggal di desa ini. Bukan tanpa alasan, Faisal tetap bersikeras untuk tinggal di desa ini. Dikarenakan tanah dan lokasinya yang sangat cocok untuk berladang. Itulah yang mengapa Faisal tidak mau meninggalkan desa ini. Apalagi sawah yang dia punya juga cukup luas. Sayang rasanya jika mau meninggalkan hanya karena sebuah mitos yang beredar. Kemudian Faisal pun melanjutkan cerita. "Lalu kata tetua desa waktu itu, ilmu Palasik itu bisa diturunkan secara turun-temurun hingga 7 turunan. Biasanya mereka akan menikah sesama Palasik. Jika menikah dengan orang biasa, ilmu yang diturunkan tidaklah sehebat yang menikah sesama Palasik. Itulah mengapa waktu itu warga ingin mencari anak dan cucunya juga agar ilmu itu berakhir. Namun sayang, mereka telah melarikan diri lebih dulu," ucap Faisal yang mengulangi cerita tetua desa itu. Joko pun hanya mendengarnya tanpa sedikit pun bicara. Dia jadi teringat dengan Mbak Yu, ibu hamil yang sore tadi bertemu dengannya. "Ciri-ciri Palasik ketika mengintai korbannya gimana, Pak?" tanya Joko penasaran. Untuk itu Bapak juga tidak tahu, Nak." Mendengar itu Joko merasa tidak puas dengan jawaban mertuanya itu.
Di mana rumah tetua desa itu, Pak? Besok saya ingin menemuinya, ucap Joko. Faisal pun mengangkat gelas kopinya dan menyeruput kopi. Percuma kamu mau bertanya kepada siapa. Tetua desa itu kini telah tiada. Anak-anaknya tidak ada lagi yang tinggal di desa ini. Itu karena mungkin dikasih tahu sama orang tuanya untuk tidak lagi tinggal di desa ini. Mendengar itu, Joko sedikit kecewa. Beberapa minggu ini, kata penjaga pos ronda, mereka sering melihat kepala terbang itu. Entah dari keturunan wanita itu atau orang baru yang memakai ilmu hitam itu. Yang jelas, kamu harus hati-hati nak ya, ucap Faisal yang mengakhiri ceritanya. Joko hanya bisa mengangguk dengan rasa penasaran yang hanya sekedar mengetahui. Kemudian Faisal pun mengajak Joko masuk mengingat angin mulai dingin. Mereka pun masuk dan Joko pun langsung menuju ke kamar. Dilihatnya Yola masih sibuk menggunakan bedak malam. Joko pun berbaring di kasur dengan mata yang memandang langit-langit. Apa mungkin ayah yang mengetahui soal ilmu palasik ini? Gumam Joko di dalam hati yang mengingat ayahnya pernah terjun ke dunia hitam, mengingat benda pusaka yang banyak dilihat waktu kecil dulu. Meskipun ayah sekarang sudah tidak lagi seperti itu, setidaknya ayah pasti tahu tentang itu. Besok aku mau memastikannya, ucap Joko di dalam hati. Yola pun terasa selesai dengan urusannya sebagai wanita menjelang mau tidur. Ketika dia melangkah ke kasur, dia melihat Joko sedang melamun. Pikirin apa, Bi? Sapa Yola. Abi rindu bapak, Mi. Wartel terdekat di sini mana ya? Besok mau nelpon bapak. Kalau di sekitar desa tidak ada, Abi harus ke kota karena telepon umum cuma ada di kota, ucap Yola menuju kasur dan merebahkan tubuhnya. Oh, pasti jauh ya, ucap Joko yang sedikit mengeluh. Sudah, jangan Abi pikir. Besok Umi katakan kepada bapak untuk meminjamkan motornya. Kebetulan Umi juga mau belanja di kota untuk kebutuhan anak kita nanti kan, ucap Yola dengan wajah tersenyum. Umi udah hamil? Tanya Joko. Belum sih. Apa salahnya sih kita siap-siap dulu, ucap Yola. Kamu ya. Diiringi tawa malam itu dengan mereka yang saling bercanda. Pagi harinya seperti biasa, Faisal bersiap untuk ke sawah. Joko pun menghampiri Faisal. Kamu nggak ikut ke sawah nak? Kata Faisal. Namun jawab oleh Yola yang habis dari dapur membawakan sarapan pagi. Joko mau nemenin Yola ke kota pak, mencari perlengkapan bayi, ucap Yola tersenyum manis. Faisal dan istrinya pun ikut tersenyum bahagia tanpa meragukan perkataan anaknya. Ya udah kalau gitu hati-hati, bapak sama ibu pergi ke sawah dulu ya. Tepat pada jam 8 pagi mereka pun pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kota. Yola pun menuju toko penjualan perlengkapan bayi yang kebetulan di sebelah toko itu ada wartel umum. Toko yang di situ aja Bi ya. Yola sambil menunjuk toko yang dimaksud. Joko pun memarkirkan motornya. Umi pilih-pilih aja dulu ya, yang Umi suka. Abi ke wartel sebentar. Yola pun masuk ke toko, sementara Joko menuju wartel umum. Dan diambilnya koin di sakunya lalu dimasukkannya dan menekan nomor telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat nak. Kamu gimana, sehat? Sehat kok bu, Joko sudah merindukan ibu dan bapak. Mereka saling mengungkapkan rindu antara anak dan orang tua. Bapak mana bu? Ucap Joko yang menanyakan Pak Tejo atau bapaknya sendiri. Bentar, ibu panggilin ya. Pak, sini. Ini loh, ada Joko lagi nelpon. Assalamualaikum, Nak Jo. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Kamu ada masalah apa sampai harus mencari bapak? Ucap Tejo. Dek, kok bapak tahu ya? Dalam hatinya. Bagaimana bapak bisa tahu? Ucap Joko yang menanyakan kembali. Sudahlah, tidak penting. Ayo ceritakan pada bapak. Sebenarnya bukan masalah saya sih pak. Apakah bapak tahu tentang ilmu hitam palasik? Mendengar itu raut wajah Tejo sedikit berubah. Tidak kusangka ternyata masih ada penganut ilmu hitam itu. Joko yang mendengar hanya bisa diam.
Kemudian Pak Tejo melanjutkan, jika dia berubah, biasanya itu seperti memeti usus. Mendengar itu, Joko pun terkejut. Hah? Memeti usus, Pak? Bukannya itu biasanya makhluk memeti usus itu korban kecelakaan yang isi perutnya terurai, ucap Joko. Ya benar, itu kalau di Pulau Jawa. Namun kalau di sana itu beda cerita. Biasanya mereka memakan korban bayi, jabang bayi, ya masih di dalam rahim bisa. Salah satu ciri jika korban itu sedang dalam incaran, mereka akan mengusap perut korbannya dengan alasan menyukai anak kecil, ucap Tejo yang mempersingkat penjelasannya. Entah kenapa, Joko jadi teringat dengan Ibu Asi yang pernah mengusap perut Bu Ayu yang waktu itu dia lihat secara diam-diam. Lama Joko terdiam. Nak, kamu masih di sana kan? Halo? Iya Pak. Memangnya ada apa sih? Kamu menanyakan hal-hal seperti ini? Nggak apa-apa sih Pak. Hanya saja saya pernah melihat seorang mengusap perut ibu hamil. Saya menjadi kasihan sama ibu hamil itu, ucap Joko. Apapun itu, jangan kau ganggu mereka. Biarkan mereka dengan urusan mereka. Ingat Nak Joko, kamu tidak lama lagi akan punya anak dan istrimu akan mengandung. Jika kamu terlalu ikut campur dengan mereka, nanti keluargamu yang bisa hancur, ucap Tejo mengingatkan anaknya. Lalu apakah saya harus diam saja Pak melihat dia melancarkan aksinya? Lebih baik begitu. Ingat, pikirkan calon anakmu nanti yang juga adalah cucuku, ucapnya. Telepon dari Joko tiba-tiba terputus. Joko sengaja memutus teleponnya dan langsung meninggalkan wartel untuk menyusul Yola di tempat ia memilih perlengkapan calon bayinya. Di sisi lain, Tejo berharap anaknya itu menuruti perkataan karena dia tahu orang-orang penganut ilmu hitam itu seperti apa. Setelah selesai berbelanja, Joko dan Yola pun pulang ke rumah. Ketika telah memasuki desa, mereka bertemu dengan Bu Asih. Bu Asih menyapa Yola dan Yola menyuruh Joko untuk berhenti sebentar. Terlihat Bu Asih hanya memandang Yola dengan senyum khasnya. Namun sedikit pun tak mau memandang Joko. Berbeda dengan Joko justru memandangnya dengan sinis. Wah, udah ada momongan ya Nak Yola. Sampai banyak gini perlengkapannya yang dibeli, ucap Bu Asih yang sedikit memuji. Enggak kok Bu, ini cuma persiapan biar nanti nggak repot, jawab Yola. Oh gitu, semoga nanti anaknya sehat ya. Tiba-tiba Joko langsung marah. Ibu jangan sok peduli dengan calon anak kami. Bukan saya tidak tahu kalau ibu itu... Belum selesai Joko berkata, omongannya tiba-tiba perutnya dicubit keras oleh Yola yang membuat Joko berteriak sebelum menyelesaikan omongannya. Umi apa sih? Maaf, kan suami saya ya Bu. Saya pamit pulang dulu, ucap Yola kepada Bu Asih. Oh iya Nak Yola, hati-hati ya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Joko pun langsung menghidupkan motornya lalu meninggalkan Bu Asih. Saat menuju ke rumah, Joko hanya diam. Hingga sampai ke rumah Joko masih saja diam. Yola tahu jika Joko marah dengan dia. Abi marah ya sama Umi, ucap Yola dengan nada memelas. Enggak kok, jawab Joko dengan singkat. Maafin Umi Bi, Umi gak enak sama Bu Asih kalau Abi ngomongnya dengan nada seperti itu. Karena setahu Umi tuh Bu Asih telah banyak menolong ayah dan ibu. Makanya Umi langsung tahan Abi. Meskipun dia sering bantu bapak sama ibu, tapi dia itu jahat Mi. Dia itu palasik, ucap Joko yang sedikit menekankan nada bicaranya. Yola tercengang ketika melihat sekitar seperti memastikan ada atau tidak ada orang. Jaga mulutmu Bi, kalau ayah ibu dengar bisa marah. Bahkan mungkin kita bisa disuruh pisah, ucap Yola. Sebegitu berjasanya kah Ibu Asih Mi? Tanya Joko. Namun hanya dibalas dengan anggukan dengan Yola. Joko hanya bisa diam. Dia tahu jika yang percaya ini hanyalah Mbak Ayu, karena beliau saat ini sedang hamil dan juga sangat waspada terhadap makhluk itu. Namun Joko berniat memberitahukannya setelah usia kandungan Mbak Ayu memasuki 8 bulan, yang mana waktu kemarin Mbak Ayu mengatakan jika usia kandungan masih 5 bulan. Waktu pun berjalan tanpa terasa begitu cepat. Yola pun dinyatakan telah mengandung 2 bulan. Faisal serta istrinya
sangat senang karena yang sebentar lagi dia bakal memiliki cucu. Begitu juga dengan Joko. Dia masih terus mencari informasi tentang Palasik melalui para tetua desa. Dikarenakan Joko aktif ke masjid pada maghrib dan isya, jadi sering bertemu dengan para tetua desa. Yang digarisbawahi Joko dari sekian cerita adalah tubuh dari Palasik, karena biasanya mereka melepas kepalanya itu di tempat yang sepi, dan jika ingin menangkap Palasik harus menemukan tubuhnya lalu ditaburi garam di dalamnya agar dia lemah, dan ketika kepalanya kembali saat itulah ditangkap. Lalu di waktu sore ketika pergi ke warung, Joko bertemu dengan Mbak Ayu yang juga membeli perlengkapan untuk memasak. Joko pun mengingatkan perihal yang dia ingin sampaikan 2 bulan yang lalu. Karena jika dia menghitung sedikit lagi masuk 3 bulan kandungan Yola, dalam arti kandungan Mbak Ayu memasuki 8. Ketika Joko menyampaikan, Mbak Ayu terkejut. "Apakah yang kamu katakan itu benar, Mas? Jangan sampai ini hanya fitnah ya," ucap Mbak Ayu yang merasa ragu dengan ucap Joko. "Jika Mbak tidak percaya, lihat saja ketika kandungan Mbak merasuki 8 bulan. Jika orang itu datang mengunjungi Mbak, lebih baik Mbak langsung pergi ke kampung ini," ucap Joko yang mengingatkan Mbak Ayu. Mbak Ayu pun percaya dan mengiyakan perkataan Joko. Sebelum usia kandungan 8 bulan, Mbak Ayu sudah siap-siap menghubungi suaminya untuk segera pulang dan mengajaknya tinggal di rumah orang tua Ayu. Dengan alasan Ayu takut tinggal sendiri dengan keadaan mau melahirkan. Suaminya pun mengiyakan permintaan ini. Pagi itu Rizal pun pulang. Mereka pun berkemas pakaian seadanya. Ketika sedang berkemas, tiba-tiba di depan terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Rizal sambil melangkah ke depan pintu. Namun ditarik oleh Yola. "Siapapun itu, kalau dia nyari aku bilang gak ada ya, Mas," ucap Ayu pada Rizal. Rizal hanya mengangguk dan langsung menuju pintu. Dilihatnya Bu Asih yang sedang menunggu dengan bibir tersenyum. Bu Asih, ada apa ya Bu?" "Oh iya, Nak Rizal sudah pulang ya? Ini saya cuma mau liatin istrimu, kasihan sedang ambil sendirian di rumah. Ternyata kamu udah pulang. Kapan pulangnya Nak Rizal?" "Tadi pagi Bu, ini kan Ayu mau lahiran, jadi mau pulang ke rumah orang tuanya." "Oh gitu, jadi mau pulang ke kampungnya ya? Di mana Ayu ya?" "Ibu pengen ketemu," antara menuruti perkataan istrinya atau Bu Asih, membuat Rizal cukup lama terdiam. Nak Rizal." Ibu Asih menyadarkan lamunan Rizal. Iya Bu, oh Ayu tadi pergi ke toko Bu, katanya memberi perlengkapan untuk perjalanan," ucap Rizal. "Oh iya ya udah kalau gitu, semoga persalinan Ayu nanti lancar ya. Ibu pamit dulu." Langsung berpaling dan menuruni tangga. Belum sempat Rizal mengatakan pamit, Bu Asih sudah turun dari rumahnya. Rizal tahu jika Bu Asih sedang marah, namun entah apa penyebabnya. Rizal pun menutup pintu dan menemui istrinya yang berada di kamar tengah sembunyi. Dilihatnya istrinya tengah berkeringat seperti menahan ketakutan. "Lah, kamu kenapa Dek?" tanya Rizal. "Benar Mas, benar kata Mas Joko, dia itu Palasik." "Hah? Palasik? Kamu tahu dari mana? Joko siapa?" tanya Rizal. Ayu pun cerita semua kepada Rizal. Mendengar itu tiba-tiba Rizal gemetar tangannya seperti menahan emosi. "Perempuan biadab itu harus mati." Rizal pun keluar rumah dan membawa sebilah parang. "Kamu pulang dulu ya Dek, Mas masih ada urusan." Parang tadi dia selipkan di balik pintu, lalu mengantarkan Ayu ke kota dan menuju ke dermaga penyeberangan. Rizal mengatur siapa yang akan menjemputnya di dermaga dan harus mengantarkannya benar-benar sampai ke rumah mertuanya. Hingga setelah semua telah diatur, Rizal pun kembali ke desa. Ternyata ada kisah kelam yang membuat Rizal begitu dendam dengan sosok Palasik tersebut. Ibu serta calon adiknya pernah menjadi korban Palasik itu. Ayahnya yang depresi memutuskan untuk meninggalkan Rizal hingga Rizal sebatang kara menjalani hidup. Namun siapa sangka nasib Rizal masih baik hingga Rizal bisa hidup sampai sekarang meski tanpa kedua orang tua. Rizal pun bersumpah pada dirinya sendiri untuk membakar keturunan Palasik secara hidup-hidup jika dia mengetahuinya.
Setibanya di desa, Rizal langsung menemui Pak RT. Dia berinisiatif untuk mengumpulkan warga desa, namun Pak RT menahannya. "Jangan main hakim sendiri, nak. Saya tahu kamu masih dendam dengan keturunan makhluk itu. Namun, apakah ada bukti jika dia benar-benar seorang palasik?" kata Pak RT. Coba meredam Rizal. "Ini tidak bisa ditolerir, Pak. Kita harus segera membasminya." "Tahan dulu, nak. Memang dari siapa kamu mendapatkan kabar ini?" Lalu Rizal pun menceritakan, "Kalau begitu kita temui dulu suami Yola. Malam ini kita ke rumah Bu Asih," ucap Pak RT. Rizal pun setuju dan mereka langsung menemui rumah Joko. Dilihat Joko sedang mempersiapkan peralatan untuk pergi ke sawah. "Assalamualaikum, Pak. Kami mencari Pak Joko, ada?" "Oh iya, Pak, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?" ucap Joko yang langsung menoleh ke belakang. Dilihatnya dua orang laki-laki, yang satunya terlihat tua namun berwibawa dan dengan kumisnya, dan yang satu pemuda yang mungkin masih seumuran dengannya. "Saya ketua RT desa ini, Pak," kata Rizal. "Dan ini Pak Rizal." Pak RT diiringi dengan uluran tangan yang diikuti Rizal. "Begini loh Mas Joko, kami mendapat kabar yang mana Mas Joko telah mengingatkan istri Mas Rizal terhadap palasik. Apakah Mas Joko ada bukti jika istri Mas Rizal ini sedang diincar palasik?" Menjelaskan maksud kedatangan mereka. "Oh, jadi Mas Rizal ini suaminya Mbak Ayu. Gimana Mas, Mbak Ayu sudah dibawa pergi atau belum?" "Sudah, saya pulangkan dulu ke rumah orang tua, Mas." Lalu Joko pun menceritakan semua dari pertama dia melihat Mbak Ayu yang minta tolong menghidupkan obor dan melihat seperti ada orang yang mengintai istrinya. Lalu di mana dia melihat Bu Asih mengusap perut Ayu dengan ekspresi wajah yang tak biasa. Seketika Rizal langsung naik darah dan langsung ingin menghabisi Bu Asih, namun tetap ditahan Pak RT. Menyarankan untuk menunggu hingga malam tiba. Mereka pun setuju dengan Pak RT. Memberi kabar kepada para pemuda untuk berkumpul. Anehnya, pagi itu hingga ke malam tidak terlihat Bu Asih. Entah dia pergi atau bagaimana, yang jelas dia tidak terlihat dan bahkan dia tidak pergi ke sawah. Malam itu para pemuda pun berkumpul di rumah RT. Sebelum mereka pergi, mereka mengingatkan kepada anak istrinya untuk tidak keluar rumah, termasuk Joko. Meskipun Joko sempat dilarang oleh ibu mertuanya, namun akhirnya mereka pergi karena Faisal. Para warga yang berkumpul di rumah Pak RT semua terlihat membawa obor karena suasana kampung yang gelap. Sangat terasa dingin malam itu. Apakah ada nyawa yang terkorban di malam itu? Setelah semua berkumpul, para warga pun pergi mendatangi rumah Bu Asih. Seperti biasa, rumah Bu Asih yang terang karena punya listrik diesel sendiri itu, namun kondisi belakang rumah sangat gelap. Pak RT pun mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban sedikit pun. Hingga tak lama, anak Bu Asih keluar. Pak RT mengenalinya, namun para warga sebaiknya tidak mengenali anaknya itu, lantaran jarang berada di desa atau memang sengaja tidak keluar rumah. "Nak, kamu harus pergi dari desa ini secepatnya. Sebentar lagi warga akan datang ke sini," ucap Bu Asih setelah memandikan anak dengan kembang 7 rupa yang konon katanya syarat untuk menurunkan ilmu palasik. "Bawa anakmu juga, karena suatu hari nanti dia akan mewariskan ilmu ini pada keturunan ke-7 yang mana akan menyandang gelar Ratu Palasik," tambah Bu Asih yang menunjuk cucunya yang masih bayi itu. "Bagaimana dengan ibu? Biarlah aku yang menghadapi mereka, Bu. Itulah alasan aku mendatangi ibu ke kampung ini." "Tidak, bagaimanapun kau harus selamat, Nak. Bawa cucuku ini." Sebelum sempat berbincang, mereka selesai terdengar suara ketukan pintu. "Cepat Bu, cepat pergi," ucap anaknya yang langsung mendorong Bu Asih keluar pintu belakang. Lalu pintu pun ditutup. Dia pun keluar membuka pintu. Dilihatnya para warga telah ramai-ramai menunggu di depan pintu. "Mana Bu Asih, Dek?" ucap Pak RT yang menanyakan itu kepada dia. Tidak ada jawaban dan hanya diam. Para warga tidak tahan dan langsung masuk ke rumah dan menyeretnya keluar rumah. Di dalam rumah, para warga melihat bekas kendi dan kembang yang bertaburan di lantai. "Biadab, mereka telah menurunkan ilmunya," teriak salah satu warga.
Lalu salah satu warga keluar rumah. "Bakar dia juga Palasik," ucap salah satu warga. Lalu wanita yang anak buah Asih tadi langsung disiram bensin dengan cara membabi buta. Rumahnya pun habis dirusak warga. Lalu dari gelap hutan, Bu Asih melihat dengan mata kepala sendiri anaknya itu dibakar oleh para warga. Bu Asih hanya bisa menangis pelan dengan menggendong cucunya. "Aku tidak akan melupakan peristiwa ini. Suatu hari nanti aku akan kembali dan dendam ini akan dibalaskan oleh Ratu Palasik sesungguhnya." Bu Asih pun pergi dengan cepat meninggalkan desa itu dengan dendam yang teramat pedih.